Ya, sebentar. Sini aja ya. Saya tak masuk 2 ya Pak, soalnya takut error mic-nya. Nggih, monggo. Ini kamera saya juga agak. Oh ya kan kameranya, Nggak kamera apa-apa. saya kurang begitu. Ah ya sudah. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya, sudah 33 orang di sini. Ya, semangat banget ya Ibu Bapak Ibu semuanya ini di hari Rabu malam Kamis ya. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu pada kesempatan hari ini. Sebelum saya Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sebelum saya akan mempresentasikan pembukaan dan lain sebagainya, perlu diketahui ya Bapak Ibu ya, KGB Indonesia ini adalah salah satu komunitas belajar yang setiap bulannya selalu update gitu, di bawah kepemimpinan Ibu Sriani sebagai koordinator atau kepala dari KGB Indonesia, dan kami yang tadi nampak di foto ya Bapak Ibu ya, itu adalah pengurus dari KGB Indonesia. Insya Allah setiap bulannya kami ada up to date gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak sekali narasumber-narasumber yang insya Allah akan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, baik itu berbagi praktik baik maupun berbagi terhadap workshop atau pelatihan yang mereka ikuti. Oke, untuk kesempatan kali ini ya Pak, saya akan sharing dulu, share screen dulu. Ya, oke. Bapak Ibu. Ya, apa sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Belum. Belum. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini ada webinar yang sangat menarik sekali untuk Bapak Ibu semuanya, yang insya Allah akan mendapatkan atau ini pengalaman yang berharga ya, pencerahan tentang mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini di Rabu malam Kamis tanggal 11 sampai tanggal 12 September 2024 ya, pukul 19.00 sampai 21.00 dengan narasumber kita Ibu Maidatul Hasanah SPD. Beliau adalah guru SDN Paguyangan 04. Oke. Bentar. Ya, oke, adapun susunan acara pada kesempatan malam hari ini adalah yang pertama, ya Pak Ibu ya. Oke, sebelum saya membacakan susunan acara, penanggung jawab program atau KGB atau Kombel KGB Indonesia adalah Ibu Sriani SPD. Moderatornya saya sendiri, Ahmad Sultan SPD. Lalu narasumbernya Ibu Maidatul Hasanah SPD. Penyiapan acara Bapak Singgi PS SPD, Bapak Arif Rahmat H SPMM, Bapak Muhammad Jamhur SPD, Bapak Meidaman Mendrova SPD, dan Ibu Nurbaja ST SPD SD. Tadi ini agak kesulitan Bapak Ibu. Ya, ada susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan atau doa. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ketiga, pembacaan tata tertib. Yang keempat, sambutan dari Ibu Sriani SPD selaku koordinator atau Ketua KGB Indonesia. Yang keempat adalah presentasi langsung dari narasumber Maidatul Hasanah SPD. Yang keenam, tanya jawab yang nanti akan saya pimpin. Yang nomor 7 adalah penutup yang juga nanti akan saya pimpin, akan saya tutup acara ini. Ya, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat ya semuanya Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini. Oke, selamat datang dan selamat bergabung. Tata tertib webinar ini adalah yang pertama, hadir atau gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual dimulai. Yang pertama adalah semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, lalu menampilkan video profil dan menonaktifkan mikrofonnya. Diaktifkan hanya ketika hendak bicara atau raise hand dulu sebelum bertanya. Seperti biasa ya Bapak Ibu, tata tertib webinar yang mungkin sudah kita ketahui. Yang nomor 3, membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk diambil foto nanti di kesempatan terakhir. Yang keempat, mengikuti acara sampai dengan selesai. Nah, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan dengan posisi sempurna. Sebentar Bapak Ibu, agak lama ini. Siarannya agak lama ini. Tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ambil dari sini aja Bapak Ibu, sebentar. Sabar ya Bapak Ibu, karena memang seperti ini kalau webnya kurang begitu bagus netnya. Ya, sebentar Bapak Ibu. Sinyalnya bagus. Bentar ya. Nah, oke. Oke. Langsung saja dari drive saya. Nah, ini. Mohon bersabar Bapak Ibu, ya ini kalau webinar memang terkendalanya dengan jaringan ya. Ya. Jangke mama lagi webinar kerungu gue ngomong apa kalian Ya, oke.
Kita mulai Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama langsung dari Ketua atau Koordinator KGB Indonesia, Ibu Sriani. Kepada Ibu Sriani dipersilahkan. Terima kasih Pak Sultan. Suara saya bisa didengar Pak? Ye, bisa Bu. Ye, bisa, monggo. Bu. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Mohon maaf suaranya agak serak. Selamat berjumpa Bapak Ibu guru semua. Pada malam hari ini kita webinar khusus tidak hari Jumat karena bersamaan dengan pengimbasan Gemini Academy dari Ibu Maidah. Sehingga pada hari Jumat besok ada lagi, dan untuk pengimbasan Gemini Academy ini ada 2 hari Bapak Ibu, sekarang dengan besok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dapat menerima pelajaran atau belajar kita bersama-sama di malam hari ini dengan besok. Selain itu Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sultan, Bapak Singgih, Bapak Mendrova, Bapak Arif, Bapak Jamhur, dan Ibu Nur. Walaupun Ibu Nur baca ada di meet lain, Bapak Ibu juga pengimbasan yang selalu setia mendampingi saya untuk melaksanakan tugas kita sebagai penggerak komunitas. Sebelumnya saya sampaikan dulu Bapak Ibu bahwa pada waktu tanggal 27 itu adalah pengimbasan saya di Gemini Academy, dan tanggal 6-nya itu ada webinar rutin. Hanya kami menyampaikan bahwa nanti kalau Bapak Ibu screenshot atau SS tidak jangan ngawut ya Bapak Ibu ya. Karena kemarin saya benar-benar meneliti, ada Bapak Ibu yang SS itu bukan tampak wajahnya, bahkan tampak laporan lain di share, laporan lain dibuat di situ. Saya tidak menyebut nama Bapak Ibu, seperti kita ke siswa bahwa tidak menyebutkan nama kalau di hadapan orang banyak untuk membuat kesalahan. Tapi kami tim sudah saya beritahu Bapak Ibu, sehingga hari ini saya mewakili tim bahwa diusahakan kalau memang mau upload sesuatu itu jangan salah nih Bapak Ibu ya, karena kita juga menjadi contoh buat anak-anak. Di malam hari ini adalah khusus nanti bagi Bapak Ibu yang sudah
pernah mengikuti pengimbasan saya kemarin di tanggal 27, maka malam hari ini nanti tidak usah mengisi lagi sebagai link yang kemarin atau sebagai uji kompetensinya dari Gemini Academy, tapi cukup hasil sekarang ini Bapak Ibu. Jadi acara malam hari ini di SS langsung dikirim. Tapi bagi yang mengikuti sekarang sebagai peserta webinar, tetap mengisi. Sehingga nanti kami dari tim KGB mengeluarkan sertifikat khusus yang isinya webinar. Dan yang kedua adalah dari Bu Maida. Terima kasih ya Bu Maida, tadi belum saya sebut. Dari Bu Maida yang dari Bu Maida yang malam ini mengadakan pengimbasan di KGB Indonesia. Terima kasih dipercaya dengan Bu Maida, kami berusaha membantu Bapak Ibu, tapi juga tidak merugikan Bapak Ibu yang tidak ikut pelatihan. Sehingga kami berjalan dua-duanya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya ke saya, boleh tanya ke Bu Maida. Kemudian khusus yang mengikuti pengimbasan Gemini Akademinya Bu Maida pada malam hari ini, kami mohon ada link grup WA-nya Bapak Ibu. Kenapa ada link grup WA-nya? Karena tidak di-share, nanti uji kompetensi tidak di-share di grup umum dari KGB Indonesia, tapi share-nya ada di grup WA. Begitu. Bagi yang sudah tidak masuk di grup WA, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tinggal ngisi di sini. Kemudian ada link daftar hadir. Saya share-nya di YouTube. Habis ini juga begitu, ada di YouTube, juga ada di chat pada malam hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan disilakan. Terima kasih Pak Sultan, saya kembalikan ke Pak Sultan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menerima isi dari materi yang diberikan oleh Pak Ibu Maidatul. Terima kasih, saya kembalikan, salam dan bahagia. Oke, Bu Sriani, terima kasih banyak Bu Sriani yang sudah memberikan arahan kepada kita semua ya, juga dan juga membuka acara ini di webinar kali ini. Oke, sebelum saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Maidatul Hasanah, saya ini akan membacakan kurikulum vitae beliau dulu ya Bapak Ibu. Bentar. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kurikulum vitae dari Ibu Maidatul Hasanah SPD GR. Beliau adalah lulusan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Instansi tempat mengajar beliau adalah di SDN Paguyangan 04. Beliau aktif dalam kegiatan sosial seperti Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP, kegiatan PKK Desa, Yagayingde nih, Rima, dan kegiatan Fatayat. Oke, luar biasa Bapak Ibu narasumber kali ini yang insya Allah nantinya akan berbagi kepada kita semua tentang bagaimana dan manfaatnya Gemini itu. Jadi sebelum saya serahkan sebelum Maidatul, saya berikan pantun untuk Bapak Ibu semuanya ya. Beli kerupuk di warung Bu Aminah, rasanya enak, kriuk dan renyah. Bersama narasumber Ibu Maida, belajar Gemini semakin percaya. Oke, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Maidatul Hasanah. Monggo Ibu. Terima kasih Bapak Ahmad Sultan selaku moderator. Mohon izin, masih sudah boleh masuk grup KGB Tas Belajar. Salam para peserta yang hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Maidatul Hasanah. Hari ini kita akan mulai perjalanan bersama melalui Gemini Academy dengan dukungan teknologi terkini. Gemini Academy itu berkomitmen
untuk memberikan pengalaman belajar yang personal. Mari kita manfaatkan kesempatan ini komputer lambat. Aus. Dek, lho ngene iki. Error anuku. Mitku. Mit lho kok error ya. Astagfirullah ya Allah. Login convert Gemini. Gemininya sudah nampak, itu Gemini yang di browser ya Bu ya. Apa Ibu PPT Bu? Pakai PPT? di PT kok Pak. Iya. Belum. Kalau PPT-nya belum tampil. Ya, sambil lalu Ibu Maidatul mempersiapkan ya Bapak Ibu semuanya, perlu diketahui Bapak Ibu nantinya di menit-menit terakhir itu akan ada presensi, jadi presensi yang akan di-share nanti oleh kami ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikuti sampai akhir. Nah, kalau seandainya nanti Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa ada dua model yang Bapak Ibu bisa persiapkan. Yang pertama Ibu bisa raise hand untuk bertanya kepada narasumber kita.
langsung berbicara. Jangan lupa apabila Bapak Ibu berbicara, silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri, Bapak Ibu dari mana, mengajar di mana gitu ya Bapak Ibu ya, TK, SD, SMP atau SMA. Nah, karena biar kita makin akrab ya Bapak Ibu ya semuanya ya, karena yang berada di Zoom ini atau di Jimit ini, di webinar ini itu tidak hanya berasal dari Jawa Timur Bapak Ibu, jadi berasal dari kota-kota lain. Bahkan kemarin itu pada saat Ibu Sriani juga memberikan presentasinya tentang Gemini, itu ada yang dari Palangkaraya, dari Sulawesi gitu. Mantap banget ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Kombel KGB Indonesia ini tidak hanya di Jawa Timur, tapi di daerah-daerah lain, merambah ke daerah-daerah lain. Jadi itu semakin menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya pelatihan, pendidikan, ilmu yang bisa kita dapatkan gitu, dan saling berbagi di kombel-kombel yang ada di PMM, yang salah satunya adalah KGB Indonesia. Nah, yang kedua Bapak Ibu bisa juga nanti bertanya di kolom chat, nanti akan saya bacakan apabila Bapak Ibu enggan untuk bertanya melalui raise hand dan membuka mikrofon. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Nanti akan saya buka pertanyaan pada saat Ibu Maidatul sudah selesai mempresentasikan presentasinya dengan tadi judulnya adalah pemanfaatan Gemini ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Masih belum bisa Bu Maidatul? Terlihat ya Bapak, bisa minta belum. Masih masih presentasi apa? Belum Bu, kalau yang ininya PowerPoint-nya belum. PT-nya, iya. Belum Saya pakai WPS Office ini ya. Ya, coba aja Bu, coba dibuka. Ya, memang Bapak Ibu sabar ya Bapak Ibu semuanya, karena ini kendala memang kadang jaringan gitu Bapak Ibu. Jadi kurang itu berpihak pada kita memang webinar kali ini. Tapi saya acungi jempol Bapak Ibu semuanya, semangat banget. Ini yang saya sapa, silakan bisa sambil menunggu Bu Maidatul mempersiapkan, Bapak Ibu bisa chat di kolom chatnya dari mana asalnya dan mengajar di mana gitu, biar kita tambah akrab Bapak Ibu semuanya. Jadi sambil Bapak Ibu menuliskan di kolom chat ya, kita saling berkenalan. Jadi Bapak Ibu semuanya, KGB Indonesia ini sudah ada, jadi sebelum tahun 2024, tahun 2023 itu sudah ada ya KGB Indonesia. Jadi intinya di sini adalah kita saling sharing, saling berbagi, saling bisa memberikan sesuatu yang positif yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai gitu ya. Kita kalau sebagai seorang guru apapun nanti praktik baik dan sharing itu akan kita dapatkan di situ di kelompok atau KGB Indonesia. Jadi seperti itu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap bulannya KGB Indonesia itu memberikan sesuatu yang menarik Bapak Ibu ya. Ada berbagai macam topik-topik yang menarik dan juga narasumber yang menarik Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya dari Jawa Timur, bahkan dari luar Jawa pun ada Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pantengin tuh di KGB Indonesia di PMM-nya, karena di sana Bapak Ibu akan tahu informasi-informasi baru. Belum bisa ya Bu Maidatul. Ya, kita sambil menunggu ya Bu Maidatul Bapak Ibu. Akan saya lanjutkan. Nantinya Bapak Ibu bisa dilihat di situ di KGB Indonesia kalau Bapak Ibu sudah masuk di PMM di KGB Indonesia, dan di situ pasti akan notif Bapak Ibu ada berbagai macam yang sudah tentukan harinya ya untuk webinar-webinar saling berbagi praktik baik gitu dari baik kami, kadang dari Bu Nur, Bu Sriani, saya sendiri, atau dari Pak Mendrova ya, dan juga dari pengurus yang lainnya. Ada juga dari luar ya, kalau dari luar itu bisanya Bapak Ibu bisa juga saling berbagi di sini. Bapak Ibu bisa chat tuh di Bu Sriani kalau Bapak Ibu ingin berbagi.
Nah, ini ada dari Bu Mardiana dari SMP Negeri 3 Kuala Selatan Labuhan Utara Sumut. Nah, oke, selamat malam Ibu dari Sumatera Utara, mantap banget. Ini ada juga dari Fatmawati SE SMAN 1 Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB. Wow, dari NTB, dari Lombok Utara ya, semangat banget ya. Kami di Jawa Timur bangga banget ya dengan adanya Kombel KGB Indonesia ini, karena ada berbagai macam daerah yang bisa hadir di sini. Nah, ini ada dari SD Islam Kiai Haji Wahid Hasim Bangil. Saya sapa dari Bangil. Nanti selamat malam dari Ibu Feni Nopi Nesimnasi SPD dari NTT. Ya, oke, selamat malam Ibu dari SMP Negeri 3 Amanuban Tengah. Dari Ibu Arinda Ika Fitriani SD Ma'arif NU 01 Pandansari Paguyangan hadir. Oh, mantap banget. Ya, jadi ini ada dari Sumsel Sumatera Selatan. SMAN 1 Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin Yulpari dari Pak Ahmad. ya. Kok ini nggak bisa dijalankan ya? Coba dibuka Ibu di yang tadi Gemini Academy itu, jenengan klik dulu, dibuka dulu, lalu jenengan ke ini. Jenengan buka dulu yang Akademi ini ya. Buka dulu, jenengan buka dulu. Yang ini. Oke, yang ini, yang Gemini Academy yang jenengan mau buka itu. Jenengan buka dulu. Jenengan tutup dulu Bu anunya, apa namanya ini? Presentasinya jangan tutup dulu, jenengan buka dulu, lalu jenengan langsung menuju ke ini langsung praktek saja, nopo pripun? Seluruh layar. Kenapa Ibu? Ibu tutup dulu sudah. Nah, sekarang jenengan buka yang Ibu tadi itu, yang Ibu anu itu. Gemini untuk langsung. presentasinya, nggih. Presentasinya Ibu yang buatnya. Presentasinya iya. Jenengan buka lalu Ibu langsung ke seluruh layar. Nah, nanti bisa masuk ke situ. Awas ada icebreaker. Jangan masuk ya Bapak Ibu. Ada penyusup, awas. Ya, nah ini Bapak Ibu. Nah, kalau link-link seperti ini Bapak Ibu harus berhati-hati ya. Ini bukan link dari kami. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ngeklik. Bahaya nanti kalau ngeklik ya. Jangan. Jadi kami akan membagikan presensi nanti di akhir. Kalau ada presensi itu di akhir. Pasti ada. Jadi Bapak Ibu monggo silakan mengikuti webinar ini dengan baik. Jangan pedulikan yang ada di chat itu karena itu bukan dari kami. Nah, kalau dari kami pasti nanti kami akan memberitahu. Jadi seperti itu. Ya, sambil menunggu Bu Maidatul ya Bapak Ibu semuanya. Kan saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, ini dari Bangil sudah. Sekarang dari SMAN 1 Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Wow, mantap banget. Yulparida Ibu Yulparida. Dari Bu Nur Faida dari SD Negeri 25 Damplas. Dari Pak Supeno SMPN 1 Konang Bangkalan. Oke, saya juga pernah di Madura nih Pak, di Sampang. Oke, selamat malam Bapak Supeno ya. Oke, dari Avi Dosevian. Mohon maaf Pak Bapak Avi Dosevian, mohon jangan share ya, sharing karena ini kalau Bapak ingin sharing nanti Bapak bisa langsung ke WA saja. Jadi mohon jangan ada di sini, maksudnya itu jangan sharing karena kami akan belajar bersama-sama dengan Ibu Maidatul. Jadi mohon Bapak Avido Sofian untuk menghentikan sharingnya. Mungkin Bapak bisa sharing di grup WA saja, tidak di sini ya Bapak ya. Mohon maaf Bapak Avido Sofian karena Bapak Ibu semuanya harus fokus gitu. Jadi nanti Ibu Maidatul Hasanah akan presentasinya Pak Bu Mai biar siap. Ya, sudah. Mana? Bapak. Masih belum Bu Maidatul, masih belum. Ini Ibu membuka beranda Google bagaimana? Bu Maidatul mau buka apa Ibu? Presentasi yang itu, Bu. Presentasinya tadi, Bu Sriani. Mau dibantu atau Pak Sultan atau saya yang bantu? Minta tolong Bunda Sri aja ya, Bu. Bu Sri aja, Bu Sri monggo Bu Sri. Nggak bisa dibuka di sini saya. Ya, enggak apa-apa Ibu Maidatul. Ibu, minta tolong nanti saya dulu. Tadi tak simpan sebentar, tak carinya dulu. Saya nggak bisa diklik ini. Enggak apa-apa Ibu Maidatul.
Ya, Ibu Rosa nanti ya Ibu Rosa kalau mau bertanya nanti setelah narasumber kita memberikan presentasinya nanti akan saya buka kesempatan untuk bertanya. Selamat malam Ibu Titin dari Sumatera Selatan dan Ibu Rosa MTT Kabupaten TTU SMP Negeri Tuplopo ya. Mohon maaf terkendala sinyal di sini, saya belum bisa nge-save PPT-nya karena saya juga namanya ada gangguan WPS Office nggak bisa dibuka. Nggak apa-apa Ibu Maidatul, kami mengerti memang kalau bentar. Wah, pembahasan wong nggak iso ya apa Bu. Yang tak simpan di India kok hilang. Oke, monggo Ibu, itu sudah muncul. Monggo silakan. Saya kalau pakai untuk mic Ibu ya itu, Maidatul Pak. Hasanah, saya persilakan. Kalau pakai Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mendiseminasikan atau mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. sudah bisa. Hasil pembelajaran saya selama di Revo dan bersama dengan Google juga mendebut, dan saya akan mempresentasikan itu pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Agenda kegiatan pada malam hari ini adalah yang pertama tentang mengenal AI, prinsip dan kebatasannya. Yang kedua adalah mengenal apa itu Gemini. Yang ketiga, cara membuat prompt yang efektif. Kemudian yang keempat, bukti karya pemanfaatan Gemini. AI dalam kehidupan kita itu pastinya kita sering sekali menjumpai, namun kita tidak menyadarinya. Apa itu AI? Teknologi kecerdasan buatan yang telah menjadi bagian dari hidup kita untuk waktu yang lama. AI ada di mana-mana tetapi tidak terlihat. Nah, bagaimana teknologi kecerdasan buatan sudah mengubah pengalaman digital Anda? Nah, di sini kita pasti punya email. Dan email yang kita gunakan di sini adalah yang wajib kita gunakan itu ID belajar. Yang sudah email ini yang wajib dipakai untuk pembelajaran kita kali ini. Gmail itu menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring spam, mendeteksi upaya phishing, dan merekomendasi balasan cerdas. Ada machine learning. Jadi di email itu kita bisa terpisah antara spam-spam yang tidak penting atau akan mengganggu. Dan di sini ada, kita buka YouTube ya, streaming YouTube, pasti di situ ada historinya. Itu merupakan AI, kecerdasan buatan yang sering kita jumpai namun kita tidak menyadari. Nah, apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau AI itu adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Tenang saja Bapak Ibu Guru, di sini adanya mesin itu lebih canggih mungkin ya. Tapi AI itu tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun, AI itu dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Di sini ada prinsip AI itu ada 7. Yang pertama adalah bermanfaat secara sosial. Yang kedua, menghindari bias. Yang ketiga, aman dan terlindungi. Keempat, bertanggung jawab kepada orang lain. Yang kelima, memegang teguh prinsip privasi. Yang keenam, menjunjung tinggi standar ilmiah. Dan yang ketujuh adalah tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Apa itu bias? Jadi kita nanti dalam AI
itu kan harus membuat jawaban efektif gitu. Jika jawabannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI itu perlu dievaluasi. Potensi bias itu kayak halu gitu. Kita mencari di Gemini, kita mengetik ya, tapi jawabannya itu kok tidak sesuai. Jadi mungkin itu perlu adanya perkembangan, karena AI juga masih belajar. Di sini seperti anak-anak kita, jika mau belajar harus diberikan peserta didik kita itu beri tugas, atau itu harus diberikan petunjuk yang jelas. Jadi nanti bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Untuk mengenai bias, nah halusinasi dan akurasi, AI juga memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Dalam hal ini mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin jawabannya yang seperti ini, kok ini tidak gitu. Jadi itu bisa kita mengetik atau membuat draft yang prompt yang efektif gitu. Di sini kesalahan dalam jawaban tersebut itu disebut halusinasi. Saat Anda berinteraksi dengan chatbot, bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah. Jadi jangan langsung saja percaya, perlu dievaluasi lagi, direvisi kembali. Untuk akurasi dan privasi data, AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Jadi sebaiknya periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Maksudnya di sini itu, misalnya kita ketik itu ya di Gemini itu, kita mau mengetahui tentang sejarah R.A. Kartini gitu. Misalnya di situ mungkin jawabannya belum akurat. Nah, kita harus mengetik promptnya itu yang sesuai supaya draftnya itu ditulis sesuai agar jawabannya itu seperti yang kita inginkan. Selain itu, hindari penggunaan informasi sensitif termasuk data siswa, itu tidak boleh. Jadi misalkan kita mau mengetahui informasi seseorang, data siswanya itu dilarang untuk dimasukkan ke dalam. Apa itu Gemini? Ya, Gemini itu membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Anda. Ngobrol untuk menulis, merencanakan, belajar, dan banyak lagi dengan AI. Jadi nanti Bapak Ibu sudah mengetahui Gemini, insya Allah kita akan terus-terus berinovasi. Jadi kita akan belajar lebih banyak lagi apa itu bisa mengetahui hal-hal yang ingin kita, kayak saya sendiri ya pun sudah mencoba untuk mendownload aplikasi Suno. Saya kan tidak senang menyanyi, tapi saya tidak bisa mencipta lagu. Jadi saya mencoba untuk mencipta lagu, nanti saya tulis promptnya di Gemini itu, kemudian kita padukan dengan Suno, akhirnya menghasilkan musik yang estetik. Nah di sini ada, kalau kita sudah membuka tentang Gemini, itu kita bisa sematkan pin percakapan. Oke. Percakapan Anda itu bisa ditampilkan di sini. Jadi kita bisa menyimpannya, yaitu menggunakan pin, dan pinnya itu juga bisa dikasih tanda. Jadi kita untuk membukanya kembali itu bisa mungkin jadi itu memo untuk pengingat. Ide-ide terbaik membutuhkan waktu, terkadang berjam-jam atau bahkan beberapa hari untuk diciptakan. Simpan percakapan Anda dan pin percakapan yang paling krusial untuk menjaga alur proses kreativitas Anda tetap lancar. Supaya kita tidak bingung, nanti kita langsung belajar saja ya. Bapak Ibu hebat di sini, insya Allah semuanya sudah mengenal tentang apa itu Gemini, sudah tahu. Tapi kita akan belajar lebih mendalam lagi, supaya kita bisa mencoba hal-hal baru tentang Gemini yang bisa dikolaborasikan itu dengan aplikasi yang lain. Jadi lebih seru dan pokoknya lebih menyenangkan jika kita sudah mulai. Pokoknya seru banget loh. Bapak Ibu guru di sini, apakah sudah membuka labnya?
Jadi kita bisa praktek langsung mungkin agar bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tuh. Di sini untuk saya selesaikan dulu paparannya, nggih, Bapak Ibu guru hebat. Di sini untuk ekspor jawaban. Jika Anda mendapatkan jawaban, Anda mungkin ingin membagikannya kepada orang lain. Jadi klik tombol bagikan, ekspor, kemudian share. Untuk menyalin respon Anda dari Gemini langsung ke Gmail, Google, dokumen atau spreadsheet Anda, atau sebagian tautan yang dapat dibagikan. Kemudian untuk mengedit prompt Anda. Jika Anda ingin merevisi prompt Anda ke Gemini, Anda dapat mengeditnya dan Gemini akan menghasilkan perbedaannya. Apa prompt efektif? Prompt itu adalah instruksi yang Anda tulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Prompt yang dipikirkan dengan matang itu menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, komponen prompt yang efektif itu meliputi persona atau peran. Nah, tentukan peran yang Anda inginkan untuk chatbot agar sesuai dengan tugas Anda. Tugas atau langkahnya itu jelaskan secara detail bantuan yang Anda butuhkan. Jadi dalam hal ini contohnya ya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Nah, persona itu berarti ini ya, Anda sebagai guru gitu personanya. Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual, itu untuk person atau perannya. Nah, kemudian tugasnya atau langkahnya apa. Nah, formatnya atau nada yang ingin kita tulis itu apa. Pesannya, misalnya bagaimana Anda ingin merespon yang ditampilkan atau diformat. Contohnya, buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Kita ingin membuat tabel penilaian atau rubrik penilaian gitu. Kemudian, konteks atau batasan. Bantu model memahami batasan dan konteks prompt Anda. Contohnya, proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, ini meliputi komponen prompt yang efektif. Jadi, jika ditulis dengan benar, itu nanti jawabannya pun akan lebih akurat. Gitu. Contohnya, tidak selalu relevan, tetapi jika bisa, berikan contoh seperti apa yang Anda inginkan dalam responnya. Dalam hal ini, contohnya itu berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Itu jadi prompt-nya itu lebih lengkap, sehingga nanti jawabannya juga lebih bagus atau lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian, untuk prompt efektif, itu ada prompt dasar. Ini buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas populasi di kota Jakarta. Ini untuk prompt dasarnya. Nah, di sini apa itu persona? Nah, bagian-bagiannya ini pun. Oke, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada persona. Apa itu? Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Kalau saya sendiri seorang guru kelas 4, biasanya saya adalah guru kelas 4 SD Peguyangan, kelas 4 SD gitu, fokus pada pendidikan yang kontekstual. Nah, di sini tugasnya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di daerah Brebes misalnya. Itu kalau ini untuk di kota Jakarta. Ya. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyorot instruksi utama. Kemudian ada konteks. Ya, proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Itu konteksnya. Kemudian ini ada contoh dari persona, tugas, format yang meliputi keempat bagian ini. Nah, contohnya adalah berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat. Misalnya, kurang jumlah pohon di untuk prompt yang efektif. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan mencoba sendiri bagaimana hasil dari prompt yang efektif itu seperti apa. Nah, di sini giliran Anda. Pilih salah satu dari
Dua prompt sederhana di bawah ini, gunakan struktur yang telah kita pelajari untuk mengedit dan memperbaikinya. Yang pertama, buat beberapa pertanyaan refleksi yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Saya ingin menjelaskan konsep fotosintesis kepada siswa saya. Penjelasan apa yang dapat saya gunakan? Nah, ini mungkin Anda bisa praktek di sini. Jadi, untuk menetapkan peran yang Anda ingin untuk Gemini atau apa, kemudian berikan detail bagaimana Anda ingin merespon ditampilkan atau diformat. Berikan detail tentang bagaimana Anda ingin respon ditampilkan atau diformat, agar contoh responnya itu lebih bagus. Di sini Gemini untuk pembelajaran inovatif, yaitu mendesain rencana pembelajaran dengan Gemini. Kemudian ada draft materi pembelajaran dengan Gemini, dapat merancang rubrik penilaian dengan Gemini, dan dapat membuat asesmen pembelajaran dengan Gemini. Pokoknya dengan Gemini itu kita bisa meringankan tugas kita sebagai pendidik untuk membuat modul ajar yang harusnya kita berjam-jam membuat RPP ya pun modul ajar begitu Bapak Ibu. Sekarang lebih hemat waktu, lebih efisien, dan lebih mudah, sehingga lebih efektif. Ini untuk komponen prompt efektif. Ada contoh desain rencana pembelajaran. Contohnya tadi kan meliputi ada persona, tugas, format, konteks gitu. Nah, di sini untuk desain rencana pembelajaran itu dapat ditulis promptnya seperti ini. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Buatlah modul ajar dengan topik aljabar untuk jenjang siswa kelas 7 SMP yang kontekstual dengan kota Pekalongan. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya. Contoh, masukkan penjelasan materi dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Lengkap sekali promptnya. Sehingga nanti Gemini itu akan memberikan respon yang jawabannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadi lebih lengkap. Kemudian untuk prompt efektif yang kedua yaitu draft materi pembelajaran. Ini bisa dicoba lagi ya Bapak Ibu Guru untuk membuat prompt ini. Diketikkan, ditulis, Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum Merdeka. Buatlah slide presentasi lengkap dengan gambar untuk topik aljabar di kelas 7 SMP. Buat formatnya dalam setiap slide. Siswa adalah pembelajar visual, jadi mereka membutuhkan banyak kartun. Nah, contoh, masukkan gambar kartun ilustrasi untuk menjelaskan konsep aljabar. Jika membuat promptnya seperti ini, lengkap, komplit, ya, itu nanti juga akan diberikan jawaban yang lebih lengkap dari Gemini. AI itu akan membuatkannya. Kemudian untuk rancangan rubrik penilaian, kita butuh untuk penilaian rancangannya seperti apa. Nah, di sini dicontohkan promptnya. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum Merdeka. Buatlah rubrik penilaian untuk proyek profil belajar Pancasila dengan topik aljabar di kelas 7 SMP. Buat formatnya dalam bentuk tabel. Siswa memiliki keahlian bercerita tentang budaya lokal. Contoh, masukkan komponen penilaian kemampuan presentasi. Nah, di sini nanti akan dibuatkan rubrik penilaiannya bentuknya seperti apa. Jadi, nanti disesuaikan dengan keinginan kita, disesuaikan dengan tugas kita sebagai guru SD, SMP, ataupun SMA, ini bisa disesuaikan. Nah, kemudian untuk membuat kuis asesmen. Buat kuis atau asesmen, di sini promptnya adalah ditulis seperti ini. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum Merdeka. Buatlah 3 soal cerita esai untuk topik aljabar. Buat formatnya lengkap dengan langkah dan kunci jawabannya. Siswa memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep aljabar dalam dunia nyata. Contoh, berikan lebih banyak contoh soal cerita dekat dengan kehidupan mereka. Jadi, boleh dicoba prompt seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan
melihat jawabannya dari Gemini itu akan menjawab seperti apa. Jadi sesuai dengan persona, tugas, format, dan konteks. Nah, untuk format wajib unggahan bukti karya, nanti Bapak Ibu bisa tulis di sini untuk tambah karya. Berarti ini untuk tugasnya tata tulis deskripsi. Tagar Revo memberi pelatihan dalam proses pembuatan bukti karya ini. Kemudian yang kedua ada isi deskripsi. Yang ketiga pastikan mencantumkan tagar Gemini Academy. Kemudian tagar Revo. Nah, itu merupakan contoh format wajib unggahan bukti karya. Nanti yang akan Bapak Ibu praktekkan sendiri, dibuat dengan seperti ini format wajib unggahan bukti karyanya. Nah, kemudian bukti karya itu nanti akan dikirim ke link yang ada di sini. Template bukti karya dapat diakses pada tautan. Silahkan linknya ini ditulis. Nanti bisa dibagikan. Saya bagikan di grup WA, boleh untuk unggah bukti karya. Nah, bukti karyanya juga nanti kita praktekkan bersama, sehingga tugasnya dapat dikirim ke bukti karya di link ini. Untuk pengiriman isi uji kompetensi melalui alamatnya ini s.id/ujikom GA 2024. Jangan lupa dikirim ke trainernya itu email saya ini maidatul15@guru.sd.belajar.id. Bapak Ibu pastinya sudah memiliki email ID belajar. Dimohon semuanya itu untuk menggunakan email ID belajar. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ini presentasi saya. Untuk lebih jelasnya nanti akan diberikan sertifikat dari Revo sendiri langsung jika Bapak Ibu guru sudah mengunggah tugasnya. Ini contoh sertifikatnya seperti ini. Lumayan Bapak Ibu nanti untuk PMM 32 JP. Nanti bentuknya seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi linknya. Jadi unggah tugasnya nanti akan mendapatkan sertifikat ini. Dan mudah kok, tidak susah. Insya Allah bisa semuanya. Boleh dicoba. Mungkin ini presentasi saya. Ya. Boleh kita praktekkan. Alamat untuk uji kompetensinya sama email trainernya. Boleh nanti masuk link ini. Email trainernya nama saya maidatul15@guru.sd.belajar.id. Ini nanti email trainernya ditulis email saya ya Bapak Ibu. Nanti untuk linknya ini s.id/ujikom GA 2024. Silahkan, boleh langsung kirim ke link ini. Untuk tanya jawabnya boleh lewat grup, nanti akan saya pandu. Kita belajar bersama, saling berbagi. Bagaimana kalau kita praktekkan, ya? Bapak Ahmad Sultan? Oke, monggo Ibu silakan dipraktekkan. Oke. Tadi kalau gini ini insya Allah saya udah bisa ini ya masuk ya. Nah, di sini ini prompt sudah terlihat nih Bapak Ibu. Sudah Bu, monggo silakan. Saya nggak bisa di scroll ya Pak, gimana ini? Nggak jalan. Nggak bisa di scroll. Ya, sudah bisa diketikkan, kelihatan nggak tulisannya? Belum kelihatan. Saya ngetik nggak kelihatan ya.
Ibu share-nya di layar semua ya Bu ya, layar penuh ya. Layar penuh. Iya. Yang pojok sebelah kanan atas kan? Yang ini ya. Sudah Ya, terlihat. sudah lihat. Monggo silakan. Oh iya. Ya. Ini yang membuka banyak sekali Pak, jadinya agak bingung mana yang mau dipakai. Ini sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah, monggo silakan. Oke. Baiklah. Perkenalkan, ini adalah aplikasi Gemini dengan AI ya. AI itu buat saya itu merupakan asisten idaman. Jadi alhamdulillah saya menemukan ini sehingga saya bisa membuat apa yang saya ingin kerjakan. Mungkin misalnya mau dikerjakan dalam waktu yang berjam-jam, ini cukup berapa detik aja langsung selesai. Jadi sangat mempersingkat waktu kita lah. Kita bisa jadi mengerjakan yang lainnya. Kita tahulah ibu-ibu kerjaannya banyak. Jadi kita nggak seperti saya sering sekarang itu harus menjadi MC atau apa itu yang dadakan seperti tahu bulat gitu. Jadi kalau saya lagi pusing nggak bisa mikir, langsung aja saya gunakan aplikasi ini untuk buat susunan acara atau apa gitu. Itu lebih mudah. Di sini bisa untuk tadi prompt itu kita coba ya Bun, Bapak Ibu guru. Di sini untuk misalnya untuk membuat kuis, saya akan mencoba. Anda adalah seorang, kita ketikkan di sini. Silakan Bapak Ibu boleh mencoba langsung membukanya aplikasi Gemini. Sudah dicoba? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mencoba membuka ke laptopnya? Kita latihan langsung biar lebih jelas. Di sini saya akan ketikkan Anda ada, jadi saya langsung ya, saya adalah seorang guru matematika. Buat SMP negeri.
cerita seperti topik aljabar dan mereka dan kurikulum mereka dan kegiatan kita dalam buat aljabar dan untuk soalnya. Nah, ini dua dari saya itu asisten pinjaman kita. Nah, ini lebih nah di sini misalnya jawabannya cocok atau tidak, boleh memberikan reaksi respon baik. Kita klik respon baik. Ternyata jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Respon buruk. Nah, mungkin ini sistem akan memperbaiki. Jadi karena masih belajar, mereka pun akan selalu berinovasi. Nah, di sini untuk ubah respon, kita mau jawabannya lebih pendek atau lebih panjang atau lebih sederhana atau lebih casual, lebih profesional, itu kita bisa memilih. Kayak misalnya, ini terlalu panjang, saya ingin yang jawaban lebih pendek, tinggal klik ini. Jadi nanti cari yang lebih pendek. Oh, mau yang lebih panjang, boleh klik yang lebih panjang. Atau lebih sederhana lagi, boleh klik yang ini. Itu kita bisa memilih dan kita nggak usah copy paste dari sini, kita langsung saja bagikan ekspor di sini. Itu ekspor ke dokumen, langsung di-download secara otomatis. Jadi lebih praktis. Misalnya ini bagaimana periksa kembali respon lewat Google langsung. Dan jawabannya yang lebih akurat bagaimana. Nah, bisa di sana. Saya sudah mencoba untuk desain pembelajaran. Nah, ini misalnya di chatbot itu kita ingin supaya ini untuk mengingat kembali percakapannya itu tidak hilang gitu. Jadi kita bisa pin, kita sematkan ini biar tidak hilang. Seperti ini yang sudah saya buat, desain rencana pembelajaran, buat diagram garis, sudah saya coba ini untuk acara KMD bagaimana rencana pembinaan, saya coba. Nah, ini saya sematkan di sini supaya tidak hilang. Jadi nanti bisa kita buka lagi suatu saat. Nah, untuk percakapan baru silakan klik tambah. Ini jadi akan hilang. Kita mencoba lagi yang baru. Dan di sini juga ada tips menulis surat draft-draftnya juga. Kita bisa memilih. Buatkan aku daftar berisi 10 tips misalnya. Aku adalah konsultan karir ini misalnya. Kita bisa edit kembali apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita tulis saja di sini. Nanti AI itu akan membantu kita langsung jawabannya itu langsung direspon. Gitu Bapak Ibu. Dan saya sudah memadukan untuk Gemini ini dengan Suno. Silakan Bapak Ibu bisa download aplikasi Suno. Jadi nanti bisa menghasilkan musik seperti Mars atau lagu apa yang untuk Mars SD atau sekolah inspiratif gitu. Biasanya kan kita bisa putar setiap hari di sekolah. Jadi foto kayak lagu identitas sekolah. Jadi Mars sekolah kita boleh bisa dicoba. Bagaimana Bapak Ibu untuk penjelasannya, apakah terlalu cepat atau membosankan atau bingung? Boleh direspon. Mungkin bisa saya ulangi lagi. Bagaimana Pak Ahmad? Oke Ibu, langsung tanya jawab. Halo. Oke, bisa langsung tanya jawab. Oke. Bahasa Inggris. Jika ada yang bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Misalkan saya tidak bisa menjawab, saya bisa tanya ke ahlinya. Di sini juga ada Bunda Sri yang sudah pakarnya GMT. Bagaimana? Monggo, ada yang mau mencoba
mungkin untuk membuat atau mendesain sesuatu. Silahkan jika ada yang ingin bertanya ataupun kita berbagi. Mungkin ada yang mau share, boleh di sini. Saya mau membuat apa, silahkan dicoba. Jadi biar tidak penasaran. Ya, oke, ini ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Saya buka sekarang untuk pertanyaan. Bapak Ibu nanti bisa tanya, bisa raise hand dulu. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Pada saat raise hand, dari mana, sekolah asalnya di mana, mengajar di mana gitu ya Bapak Ibu, biar kita semakin akrab. Atau Bapak Ibu bisa juga mengisi di kolom chat untuk pertanyaan kepada Ibu narasumber kita, Bu Maidatul Hasanah. Ya, silakan Ibu. Bapak Ibu semuanya beri emoticon dong atas penampilan Ibu Maidatul Hasanah. Monggo diberikan emoticon. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Maidatul Hasanah. Ya, oke, sebelum Ibu Maidatul Hasanah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya untuk resen dan juga mengisi atau bertanya di kolom chat, ini akan saya bacakan pantun untuk Ibu Maidatul. Ya, untuk apa makan nasi basi rasanya enggak enak dan tidak bergizi? Tuliskan prompt yang detail hari ini, Gemini AI akan segera mencari solusi. Ya, oke. Bapak Ibu semuanya, oke, silakan untuk bertanya bisa raise hand dan atau menuliskan di kolom chat. Silakan. Mungkin ditutup dulu Ibu Maidatul presentasinya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Tapi apabila ada kelebihan dan kekurangan itu semuanya datangnya dari Allah SWT. Saya juga punya pantun Bapak. Nah ya, monggo Bapak Ibu. Burung Vatikan, burung cendrawasih. Dan terima kasih. Cakep ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, ini ada yang sudah raise hand. Ini nampaknya dari siapa ya tadi ya? Mungkin Bapak Saiful Bahri. Iya, Bapak Saiful Bahri ya. Oke. Monggo Bapak Saiful Bahri. Mungkin ditutup dulu Ibu Maidatul. Ditutup dulu Gemininya. Oke. Ya, oke. Ini ada Ibu Uswatun Hasanah, ada Bapak Edward. Ya. Oke, silakan Ibu Uswatun Hasanah dulu. Dari tadi nih Ibu Uswatun sudah raise hand. Monggo Ibu Uswatun Hasanah. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Uswatun Hasanah dari SD Islam KH Wahidah Simbangil. Ini saya tadi masih belum jelas mengenai prompt untuk membuat modul ajar itu. Mungkin bisa diulang gitu Pak nggih. Oke, silakan Ibu Maidatul. Ini ada yang kurang paham bagaimana caranya membuat modul ajar ya Ibu Uswatun ya. Pak. Oke, monggo bagaimana Ibu, apakah bisa diulang? Nah, ini mungkin sambil lalu dengan yang ada di kolom chat ini ya Ibu Maidatul bisa digabung karena di kolom chat ini hampir sama ya. Kalau Ibu Uswatun Hasanah ingin membuat modul ajar di Gemini. Nah, Bu Yul Parida ini adalah dari SMAN 1 Tungkal Ilir, ini masih belum paham dengan Gemini karena masih baru tahu Gemini ini. Saya mencoba Gemini ini tetapi masih bingung untuk memulainya. Nah, mungkin Bu Maidatul nanti bisa step-stepnya diulangi lagi sambil lalu Bu Maidatul menjawab dari pertanyaan Bu Uswatun bagaimana membuat modul ajar. Monggo Ibu Maidatul Hasanah. Terima kasih Bu Uswatun Hasanah. Bagus sekali pertanyaannya. Kita sebagai harus membuat modul ajar ya. Nah, di sini untuk mendesain rencana pembelajaran itu prompt-nya itu harus yang efektif. Komponen prompt efektif itu ada meliputi persona. Jadi kita sebagai guru kelas berapa, terus SD, SMP atau SMA itu harus jelas di situ.
Sehingga Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka, itu persona. Ya, jadi harus ditulis seperti itu. Biar AI itu akan oh ya, ini permintaannya untuk guru SMP begitu. Jadi modul ajarnya tentang modul ajar SMP ini. Kemudian tugasnya yang akan dibuat tugasnya apa gitu. Jadi buat rencana pembelajaran, misalnya kita butuh RPP untuk topik aljabar di kelas 7 SMP dengan alur tujuan pembelajaran gitu. Jadi tugasnya jelas. Yang diminta itu apa? Kemudian formatnya. Buat formatnya dalam bentuk apa? Kita mintanya tabel. Ya, yang jelas dan terorganisir tuh. Ya kan, itu format. Nah, ini untuk formatnya. Kemudian konteksnya. Buat tugas yang kontekstual untuk siswa di Kota Pekalongan. Nah, ini kan kotanya Pekalongan, Kota Batik. Nah, kita disesuaikan dengan kota kita sendiri. Saya Kota Brebes. Jadi di situ tuh mungkin telur asin gitu kan, ciri khasnya bawang gitu. Nah, di sini Pekalongan mungkin ciri khasnya dengan batik. Jadi kan nanti konteks disesuai konteksnya. Nah, ada contohnya di sini, masukkan soal cerita dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Ini boleh dicoba untuk desain rencana pembelajarannya itu, kita mengetikkan promnya itu seperti ini. Jadi harus lengkap, komplit, paket komplit. Jadi jawabannya mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya ngetiknya, buatkan saya RPP, gitu, kan nggak jelas. Sekarang modul ajar ya. Modul ajar, nah kelas berapa, untuk siswa SD atau SMP atau SMA, kan nggak jelas. Jadi ngetikannya juga ini harus lebih lengkap, komplit. Meliputi ada personanya, ada tugasnya, ada formatnya, mau bentuk seperti apa, kemudian konteks. Gitu, Uswatun Hasanah. Ya, oke. Uswatun Hasanah, bagaimana jawaban Bu Maidatul? Jadi intinya harus detail ya Bu ya. Kalau misalnya di kurikulum merdeka itu ada CP juga disebutkan CP gitu ya Bu Maidatul ya. Betul. Jadi harus lengkap, detail. Ya, akan menjawabnya pun lengkap sesuai yang kita. Jadi ada persona, itu adalah karakter dari ibu, bapak ibu semuanya, dari SMP mana, dari mengajarnya bidang apa, studi apa, itu harus lengkap, tugas, lalu format, dan terakhir yang konteks gitu ya Bapak. Oke. Bu Uswatun, bagaimana, sudah terjawab ya pertanyaan Bu Uswatun? Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Nah, ini pertanyaan lanjutan adalah dari Bapak Idwat. Tapi sebelumnya ini Bu Maidatul, ini Bu Yulparida ini masih belum paham. Jadi saya itu mulainya dari mana gitu, katanya Bu Yulparida gitu. Nah, mungkin Bu Maidatul bisa sebutkan pertama kali Bu, kalau misalnya kita belum mengenal apa itu Gemini dan sebagainya, mulainya dari mana Bu? Kita membuka akun kah, atau kita sign up kah, atau bagaimana Ibu Bu Maidatul? Yang pertama kalinya adalah kita kan punya email ID belajar ya Pak. Pak buat ID belajar itu kita gunakan. Jangan lupa download aplikasi Gemini, download. Nah itu download saja. Nah, ini kita akan langsung masuk di situ. Tadi yang sudah saya send kan ya. Tampilannya akan seperti ini kan. Nanti apa yang akan kita mau buat, silakan diketikkan di sini promptnya. Ini buat modul ajar, boleh diketikkan di sini. Promptnya harus disesuaikan, prompt yang efektif. Yang ingin Anda buat itu apa? Contohnya kemarin saya membuat ini. Saya guru matematika kelas 8. Saya akan membuat diagram garis jika X sama dengan ini. Saya coba ya. Kemudian ini jawaban dari si AI itu.
Ini menjawabnya seperti ini. Nah, ini sesuai apa tidak yang kita inginkan? Gambarnya seperti ini. Nah, Bapak juga misalkan ingin membuat modul ajar atau ingin membuat rencana ngajar atau bimbingan lain apa, itu boleh dimasukkan di sini, langsung diketikkan saja. Yang penting prompt-nya yang efektif, dalam arti perintah di sini harus lengkap, yang jelas. Yang sudah saya buat, saya pin di sini, jadi nanti bisa dibuka kembali. Jadi bisa tersimpan ya Bu Maidatul Hasanah ya, apa yang kita ketikkan gitu ya Bu. Permisi Bu Maida, boleh menyela? Monggo. Monggo, silakan. Silakan. Mungkin yang dimaksud Bu Zul tadi itu mulai dari awal gitu Bu Maida, mau dijelaskan dari kita buka Chrome-nya dulu, terus setelah itu apa yang harus dilakukan, kayaknya begitu yang dimaksud. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Singgi. Jadi awal mulanya kita bisa memiliki aplikasi itu di Chrome. Terus putus ya Bapak? Enggak, silakan. Monggo. Oh, buka Chrome, kemudian langsung aja diklik Gemini, kan? Kalau saya ini sudah di-download ya aplikasinya, jadi bisa langsung gitu. Silakan buka Chrome saja, terus ketikan Gemini gitu. Nanti otomatis langsung bisa masuk. Dan ini asiknya itu langsung connect. Kita mau buka YouTube atau Gmail, Drive, ini sudah langsung terkoneksi kalau dengan email ID belajar. Jadi wajib pakai email ID belajar, jangan pakai email yang lain. Kenapa Ibu Maidatul kalau pakai email yang lain? Sudah yang terkoneksi, terlindungi, dan paling valid itu menggunakan email ID belajar. Karena sudah bekerjasama dengan Kemendikbud, itu muncul akun belajar ID dan terkoneksi, jadi sudah bekerja sama dengan itu, sehingga terlindungi, ini malah lebih aman. Iya, oke. Bapak Ibu semuanya, jadi harus pakai email ID belajar ya Bapak Ibu untuk bisa masuk, untuk bisa menggunakan Gmail tadi itu. Loh, kalau pakai Gmail yang lain apa nggak bisa? Bisa, tapi terproteksi dan terlindunginya dengan akun belajar itu lebih terproteksi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berselancar di situ menggunakan Gemini AI gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, Bu Maidatul, ini ada pertanyaan dari Pak Edward dulu ya. Setelah itu Bu Siti Hafsah ya, Pak Edward dulu. Monggo Pak Edward bisa membuka mikrofonnya dan memperkenalkan diri. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya ini sangat menarik menurut saya karena ini adalah aplikasi yang mana kita sebagai guru ini tentunya artinya kita bekerja, kadang biasanya pekerjaan ini tertunda-tunda. Dengan adanya aplikasi ini sangat sangat membantu lah kita sebagai guru. Nah, pertanyaan saya Ibu, bagaimana saya yang artinya yang susah jaringan untuk menggunakan aplikasi Gemini ini secara offline? Apakah aplikasi ini bisa dipakai secara offline atau bagaimana? Karena saya saja ini sementara mengikuti webinar ini jaringan putus-putus, apalagi nanti akan menggunakan aplikasi Gemini ini. Dan menurut saya ini sangat membantu buat saya sebagai seorang guru. Terima kasih Bu.
Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Edward. Ini ada pertanyaan dari Pak Edward adalah apakah bisa Gemini ini digunakan secara offline gitu Bu? Karena terkendala jaringan mungkin ya Bapak Edward yang tinggal dan jauh di sana mungkin agak sedikit gangguan atau hambatan pada jaringan atau internet. Bagaimana Bu Maidatul? Monggo silakan direspon dan dijawab. Terima kasih Bapak. Mohon maaf, saya ingin bertanya, Bapak itu dari mana asalnya? Iya. Suara saya. Bapak Edward asalnya dari mana ya Pak? Saya dari Kabupaten Sigi, Kecamatan Kulawi Selatan, mengajar di SD Invest Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya doakan semoga cepat ada jaringan dan bisa menggunakan aplikasi ini. Kalau menurut saya itu masih offline sementara ini. Kalau untuk yang offline seperti itu bisa. Jadi memang harus ada sinyal, dan ini juga Bapak bisa terhubung, mungkin cari tempat yang lebih kuat sinyalnya untuk bisa online. Itu ya Pak ya. Gitu ya Pak Ibu ya. Jaringan sih ada, tapi ya itulah sinyalnya tidak kuat. Nah, bisa tidak saya menggunakan. Berarti aplikasi ini digunakan secara online ya Bu? Ya, halo. Bu Maidatul, ini ada pertanyaan dari Pak Edward, berarti aplikasi ini digunakan secara online gitu ya Bu? Ini saya gunakannya offline. Mohon maaf Ibu, ini karena putus-putus, jadi saya kurang dengar baik apa yang. Ya, Bu Maidatul mengatakan bahwa ini Gemini ini online Pak, jadi tidak ada offline-nya, masih ada gitu. Oh, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Kecil ya, Pak Sultan ya. Oke. Jadi kayaknya penggunaan data untuk Gemini ini kecil karena berbasis teks gitu ya. Iya, enggak seberapa besar ya Pak. Jadi kalau sinyalnya putus nyambung itu kayaknya tidak begitu tidak berpengaruh. Nanti dicoba ya Pak Edward ya, dicoba pada saat pas sinyal kuat, dicoba untuk Gemini-nya. Edward mau memasukkan apa, soal atau apapun, dicoba nanti itu akan tersimpan di Gemini-nya Pak Edward. Jadi seperti itu. Ya, baik Pak, makasih banyak atas informasi. Ya, sama-sama Pak Edward. Kalau dapat menggunakan. Oke, selanjutnya dari Ibu Siti Hafsah tadi ya. Siapa dari Siti Hafsah tadi atau siapa tadi? Ada yang angkat tangan. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya baik di kolom chat maupun di raise hand. Kalau raise hand jangan lupa untuk memperkenalkan diri ya Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya. Nah, ini ada pertanyaan Ibu Maidatul Hasanah dari Ibu Fatmawati di kolom chat. Apakah sama cara memberikan instruksi antara Gemini AI dengan ChatGPT? Mana Ibu Maidatul mungkin bisa dijawab, monggo. ChatGPT sudah menggunakan aplikasi itu ya? Ya, sepertinya Ibu Fatmawati S ini sudah menggunakan aplikasi itu. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Di Gemini itu juga lebih lengkap, chatbot itu juga ada di situ, lebih komplit. Untuk setahu saya, itu kalau di Gemini itu AI ya harus prompt-nya itu yang disesuaikan dengan standar yang saya pelajari di situ, disesuaikan dengan konteks. Jadi untuk penulisnya mungkin harus lebih rinci kalau di Gemini.